Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Leon Goretzka nampaknya benar adanya. Tim berjuluk Setan Merah itu masih serius untuk mengejar gelandang Bayern Munchen tersebut. Dilansir Sport One, MU dikabarkan tertarik pada sang gelandang. Mereka akan mencoba untuk segera merekrutnya dalam waktu dekat ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Goretzka berpotensi pindah ke Manchester United di musim panas ini. Sang gelandang sebenarnya ingin bertahan di Bayern Munchen. Namun ia tahu betul bahwa Thomas Tuchel kurang sreg dengan gaya bermainnya. Mengingat tahun depan ada Euro 2024, Goretzka dikabarkan akan menimbang ulang situasinya dan ia berpotensi pindah ke MU demi mendapatkan jam bermain reguler. Ada gosip baru beredar seputar masa depan Callum Hudson-Odoi. Chelsea dilaporkan akan melepaskan sang winger ke Lazio di musim panas ini. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Lazio sudah mengajukan tawaran ke Chelsea untuk transfer Hudson-Odoi. Mereka tidak langsung membeli sang winger dari Chelsea. Mereka akan meminjam Hudson-Odoi terlebih dahulu selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman, ada opsi bagi Lazio untuk mempermanenkan sang winger. Meski laporan itu tidak membeberkan berapa harga yang akan dibayar Lazio nantinya. Arsenal dilaporkan sangat serius untuk merekrut Mohamed Kudus dari Ajax Amsterdam. The Gunners bersiap untuk menjual 6 pemain mereka demi mendapatkan sang penyerang. The Daily Mail mengklaim bahwa pihak Ajax sudah siap untuk berpisah dengan Kudus di musim panas ini. Ajax membanderol pemain timnas Ghana tersebut di angka 40 juta pounds pada musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Arsenal kesulitan memenuhi tuntutan Ajax untuk mahar transfer Kudus. Dana transfer mereka sudah sangat tipis usai membeli Kai Havertz, Jurrien Timber dan Declan Rice, jadi mereka harus menjual sejumlah pemain mereka demi bisa mendapatkan Kudus. Kabarnya ada Cedric Soares, Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Nicolas Pepe, Kieran Tierney dan Rob Holding yang bakal dijual Arteta di musim panas ini demi ia mendapatkan dana yang cukup untuk membeli Kudus. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait masa depan Harry Maguire. Ia menekankan sang bek masih masuk dalam rencananya di musim 2023-2024 mendatang. Ten Hag memastikan bahwa Maguire masih masuk dalam rencananya di musim depan. Harry adalah pemain yang penting bagi kami, buka Ten Hag seperti yang dikutip Manchester Evening News. Anda bisa lihat di musim lalu bahwa kami memainkan banyak sekali pertandingan. Itulah mengapa kami sangat senang memiliki pemain seperti Harry di tim kami, tambah Ten Hag. Aston Villa kembali mengumumkan rekrutan terbaru mereka di bursa transfer musim panas ini. Villa berhasil mengamankan Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Melalui website resmi mereka, Aston Villa resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengamankan Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Moussa Diaby menyelesaikan kepindahannya ke Aston Villa pada hari Sabtu dan menjadi rekrutan ketiga klub musim panas ini. Pemain sayap internasional Prancis telah tiba dari Bayer Leverkusen dengan biaya yang tidak diungkapkan. Segera bergabung dengan klub dalam perjalanan pramusim kami ke AS. Demikian bunyi pernyataan klub. Inter Milan hanya akan mempertimbangkan untuk mendengarkan tawaran setidaknya 2,5 triliun rupiah untuk Lautaro Martinez pada musim panas ini. Pada musim panas ini, bukan hanya klub-klub besar Eropa yang mencoba mendatangkan Martinez. Kabarnya, salah satu klub di Liga Pro Saudi telah mengajukan tawaran besar untuk sang pemain. Tim-tim dari negara Teluk tersebut telah menggoda para pemain dengan nama besar untuk pindah dari Eropa musim panas ini. Dan kabarnya salah satu klub telah mengajukan tawaran senilai 60 juta euro per musim untuk Martinez. Namun, sang striker Inter menolaknya. Dia ingin tetap bertahan. Dan, di sisi lain, Nerazzurri tidak berniat menjual Martinez. Inter tidak akan begitu saja bertahan dengan bayaran yang besar. Mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran yang benar-benar besar. La Gazzetta menyebut angka sekitar 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Pada titik itu, Inter mungkin akan mempertimbangkan tawaran bahkan untuk pemain sekelas Martinez. Atletico Madrid dikabarkan siap untuk menurunkan harga transfer yang diminta untuk target Inter Milan, Alvaro Morata. Harga awal yang diminta Atletico Madrid untuk Morata dikabarkan berkisar di angka 21 juta euro. Laporan awal mengindikasikan bahwa ini adalah klausul rilis dalam kontrak sang pemain Spanyol itu. Namun, berdasarkan kabar yang dilansir dari Corriere dello Sport,
Raksasa La Liga itu sedang mempertimbangkan semua tawaran yang datang bagi sang pemain. Surat kabar tersebut mengabarkan bahwa mereka sekarang bersedia menerima biaya transfer berkisar antara 16 sampai 17 juta euro. Ini jauh lebih dekat dengan tawaran Inter yang dikabarkan sekitar 15 juta euro. Manchester United memulai tur pramusimnya di Amerika Serikat dengan memetik kemenangan 2-0 melawan sesama klub Liga Premier Inggris, Arsenal pada Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Bermain di MetLife Stadium, New Jersey, Setan Merah membuka skor di setengah jam pertama lewat sepakan kaki kiri Kapten anyar Bruno Fernandes yang melewati celah tangan Aaron Ramsdale. 7 menit berselang giliran Jadon Sancho yang mencatatkan namanya di papan skor. Keunggulan anak asuh Erik ten Hag bertahan hingga bubaran. Sebagaimana juru taktik asal Belanda itu mengganti hampir semua pemain di paruh kedua kecuali kiper Tom Heaton. Chelsea tampil tangguh untuk membekuk Brighton dalam laga pembuka Premier League Summer Series 2023. Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, The Blues menang dengan skor 4-3. Premier League Summer Series merupakan sebuah turnamen pramusim yang digelar Premier League. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat mulai tanggal 22 sampai 30 Juli. Turnamen ini dipastikan akan diikuti 6 klub Premier League. Mereka adalah Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Brentford, Brighton dan Fulham. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi bahwa Thomas Partey akan bertahan di klub dan mengakhiri ketidakpastian yang terjadi selama berminggu-minggu mengenai masa depannya. Ketika ditanya apakah ia berharap Partey akan bertahan, Arteta mengatakan, "Ya, setiap kali saya berbicara dengannya, keinginannya adalah tetap bersama kami. Tidak ada sama sekali potensi kepergian." Tanpa diragukan lagi, Thomas Partey adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan bagi saya, kami ingin dia berada di dalam tim. Itu sudah pasti, ungkap Arteta. Istri Harry Kane, Katy Gutland, kedapatan berburu rumah di Munich, dan itu memicu spekulasi bahwa transfer ke Bayern sudah dekat. Masa depan Harry Kane masih belum jelas. Bayern Munich kerap dikaitkan dengan kepindahan striker Tottenham Hotspur tersebut, dan mendapati 2 tawarannya ditolak oleh Daniel Levy, yang mematok harga sebesar 100 juta pound untuk Kane. Tawaran ketiga disebut akan segera dilayangkan. Menurut sumber Jerman, Bill, istri Kane terlihat berburu rumah di Bavaria, dan kabar itu menambah kencang rumor bahwa transfer ke juara Bundesliga semakin dekat. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, dikabarkan telah bertemu Mbappe awal pekan ini untuk meyakinkan sang pemain agar mau bertahan. Sayangnya, pertemuan tak berjalan mulus dan Mbappe bersikeras dengan keputusannya untuk hengkang. Kondisi ini menyebabkan PSG memaksa Mbappe untuk pergi musim panas ini. Namanya bahkan tak masuk skuad Luis Enrique untuk berangkat ke Jepang dalam rangka kegiatan pramusim klub, padahal Mbappe masih ingin bertahan di PSG musim depan. Kondisi ini membuat berang France National Union of Professional Footballers, UNFP, pasalnya PSG yang memaksa Mbappe memperpanjang kontrak atau hengkang dinilai bertentangan dengan hak sang pemain. Mereka para pemain layak bekerja di lingkungan yang sama sebagaimana lingkungan kerja pada umumnya. UNFP ingin menekankan bahwa para manajer yang menekan pekerjanya, memaksa mereka untuk pergi atau menerima apa yang diinginkan perusahaan, merupakan kekerasan moral yang bertentangan dengan hukum Prancis. Demikian tuntutan UNFP, dilansir dari 90 Min. Jadi kami perwakilan dari UNFP menginginkan diambilnya tindakan hukum atas perlakuan klub yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan, tambahnya. Fiorentina kabarnya telah resmi mengamankan gelandang Juventus yaitu Arthur Melo di bursa transfer musim panas ini. Kepastian akan masa depan Arthur Melo yang bergabung dengan Fiorentina itu telah dipastikan langsung oleh pihak Fiorentina melalui laman resmi mereka. AFC Fiorentina mengumumkan perekrutan Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo dari Juventus. Akan tetapi Fiorentina sendiri tak langsung membeli Melo secara permanen. Mereka kabarnya akan meminjam sang pemain tersebut selama 1 musim namun di akhir masa peminjaman ada opsi pembelian secara permanen.